Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang pembuatan akun untuk Jatin, keperluannya untuk mendaftar nikah online secara mandiri. Pada video kali ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana proses input data pendaftarannya. Jadi kita buka di simkah generasi 4 di URL simkah4.kemenag.go.id. Lalu kita masukkan username yang kemarin sudah kita buat, yaitu menggunakan alamat email, jadi bukan kode KUA. Kalau kode KUA itu miliknya KUA. Jadi kita menggunakan alamat email yang sudah kita daftarkan, lalu kita masuk. Ini tampilan dashboardnya. Selanjutnya adalah untuk proses pendaftaran nikah, kita klik tombol daftar nikah ini, daftar nikah ya. Selanjutnya kita lengkapi data-datanya sesuai dengan tujuan nikahnya, kita mau di mana, dan data-data yang akan kita gunakan sesuai dengan berkas persyaratan nikah yang sudah kita urus di kelurahan masing-masing. Dimulai dari provinsi, kemudian kabupaten kotanya pilih Kabupaten Bantul, kemudian kecamatannya pilih kita nikahnya mau di kecamatan mana, Bantul, kemudian KUA-nya KUA Bantul. Nikahnya di mana, mau di kantor atau di luar kantor, pilih di luar KUA atau namanya bedol. Kemudian tanggal nikahnya ini 15, ternyata di tanggal 15 ini terblok. Kita coba kalau kita tanggalnya ini kita majukan ya, sesuaikan tanggal. Oke. Coba ini misalnya kita buat tanggal 15 ya, lalu tanggal di sini coba kita reload lagi ya. Nah, ini minta login lagi. Kita daftar, pilih Kabupaten Bantul, Kecamatan Bantul, KUA Bantul, nikahnya di luar KUA, kemudian tanggalnya ini atau Januari ya, tanggal 15 nya bisa kita pilih 15 Januari, klik selanjutnya ya. Kemudian lokasi akad berada di kelurahan mana, kita pilih kelurahan Palbapang, kemudian alamatnya ya, Cepor. Alamat yang muncul di lokasi ini mengambil alamat yang ada di akun kita. Jadi ketika Jatin itu memang beralamat sesuai KTP-nya di sini, maka secara defaultnya lokasi akad ada di wilayah rumah tinggalnya sesuai dengan KTP-nya. Bisa diedit.
klik selanjutnya. Kemudian pada bagian ini di data calon suami lengkapi data suami, ayah suami, ibu suami. Kemudian setelah selesai dimasukkan fotonya, kemudian klik selanjutnya. Nanti berpindah ke data calon istri, nanti menunya sama, suami istri, ayah istri, ibu istri, kemudian wali nikah. Ini ibu suami ya, kita masukkan data niknya. Ini kebetulan ibunya meninggal sehingga yang kita masukkan hanya namanya, kemudian pada opsi jika ibu telah meninggal kita checklist ya, nah, lalu kita selanjutnya sekarang ke data istri. Nah, nik istri kita masukkan, kita klik selanjutnya. Terkait wali nikah. Wali nikah adalah ayah kandung dari mempelai putri. Nah, jika ayah kandung mempelai putri sudah meninggal, berpindah ke wali selanjutnya sesuai dengan tata urutan kewalian. Nah, yang urutan pertama adalah kakek. Jika kakek tidak ada, berganti ke buyut kalau ada, ke atas kalau masih ada, kalau tidak ada baru menyamping ke saudara kandungnya yang laki-laki, kandung seayah ibu ada tidak. Jika tidak ada, ke saudara kandungnya ayah. Sini wali nikahnya, statusnya nasab, hubungannya ayah kandung. Nah, ketika dipilih ayah kandung, otomatis data yang muncul adalah data ayah istri, ayah calon istri. Nah, tinggal kita masukkan data-data yang belum ada, misalnya nama ayah wali. Kita bisa lihat di kakaknya, di kakak itu ada nama ayahnya ayah gitu ya, nama ayahnya atau mbahnya dari mempelai putri. Di sini namanya Tugiman Udi Pawiro. Tugiman Udi Pawiro. Oke. Sebab atau alasan wali hakim ini, jika wali hakim ada alasannya, tapi karena tidak ya ini tidak aktif. Kemudian nomor HP ini pilihan, bisa ada bisa enggak. Oke, lalu kita klik selanjutnya. Nah, ini ada dokumen yang harus dibawa. Ketika sudah selesai memasukkan data, kita perlu perhatikan dokumen yang harus kita bawa nanti ke KUA. Jadi kan ini pendaftaran online dilakukan sebelum ke KUA. Jadi ketika di KUA nanti tinggal data pendaftaran kita divalidasi, disesuaikan dengan dokumen yang dibawa. Nah, ini lalu di bagian bawah ada pernyataan. Perhatian, sebelum mensubmit data Anda wajib memperdomani hal berikut. Dan yang dimasukkan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kesalahan penginputan bukan menjadi tanggung jawab KUA karena pengisian dilakukan secara online. Yang kedua, jika ada perbedaan data pada saat validasi berkas di KUA, maka Anda wajib melakukan pembaruan data terlebih dahulu di Dinas Dukcapil setempat. Dan seterusnya, ini kita centang. Kemudian kita simpan. Ya, ini nomor pendaftarannya. Ini bisa dicetak. Nah, lakukan klik cetak. Nah, ini bukti pembayaran. Setelah proses ini Anda harap menunggu feedback dari KUA untuk hasil verifikasi pendaftaran Anda. Feedback tersebut dikirimkan melalui email atau melalui dashboard SIMKAH Anda. Tapi sebaiknya ketika sudah melakukan pendaftaran online dan mendapatkan bukti daftar ini, jangan menunggu verifikasi dari KUA. Kita segera ke KUA untuk konfirmasi pendaftaran kita, sehingga bisa segera diproses. Terus kita ini bisa
keluar. Nah, data pendaftaran kita yang tadi di dashboard ini kita lihat ada keterangan belum validasi. Jika di KUA nanti sudah memvalidasi, statusnya akan berbeda nanti. Nah, begitu juga di status pendaftaran, di sini muncul belum validasi. Nah, ini bisa kita edit. Jadi misalnya ada data yang salah, kita bisa edit di sini. Sampai selanjutnya, jika di SIMKA versi dulu, Catin yang mendaftar sama sekali setelah selesai itu tidak bisa mengetahui status pendaftarannya, sudah progresnya seperti apa, bahkan ingin mencetak bukti daftarnya pun tidak bisa. Maka di versi yang baru ini, di SIMKA generasi yang keempat ini, Catin dengan akunnya masing-masing itu bisa melihat perkembangan pengajuan pendaftaran nikahnya melalui akunnya. Jadi login, nanti ada daftar pendaftarannya. Ya. Ini karena mendaftar menggunakan nama saya, maka di sini yang muncul nama saya. Tapi seharusnya ini nanti sesuai nama masing-masing daftar nikahnya. Nah, di sini juga ada menu pembayaran ketika nanti sudah diperiksa dan sebagainya. Kemudian ada menu bimbingan perkawinan, kemudian ada menu kartu nikah digital dan juga saran. Demikian untuk panduan input data nikah bagi calon pengantin yang melalui SIMKA generasi terbaru, yaitu SIMKA 4. Untuk selanjutnya nanti akan ada video lagi yang membahas tentang proses selanjutnya dari pendaftaran yang sudah dilakukan ini. Terima kasih. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk di like dan di share agar catin-catin yang lain juga tidak kebingungan bagaimana proses mendaftar nikah ke KUA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.